Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uts litammima makarimal akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina tawasaw bil haqq. Wa li jami'il muslimina ila yaumil masaq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anihil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa balaghar risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 hingga 202, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dari 3 ayat ini jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 2 klaster, 2 kelompok, 2 bagian. Di mana satu bagian adalah orang-orang yang kemudian menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Dunia sebagai tujuan hidupnya, dunia saja sebagai akhir dari seluruh aktivitasnya. Dan sebagian yang lain adalah orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, sebagai tujuan hidupnya, sebagai akhir dari aktivitas hidupnya. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisahkan lewat perjalanan hidup orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, tampil dan muncul sebagai nabi sekaligus rasul Allah Subhanahu wa taala. Di mana dahulu orang-orang Quraisy, bahkan orang-orang Arab jahiliyah secara umum, biasa hadir untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah, di mana di antara rukun daripada haji mereka adalah tawaf. Dan ketika mereka telah sampai di rukun Yamani, maka doa mereka adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu mereka ulang-ulangi hingga mereka sampai di rukun Hajar Aswad. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa dapati dari profil ibadah haji orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab jahiliyah adalah di mana hidup mereka, bahkan ibadah mereka, orientasinya adalah dunia saja. Mereka tidak meminta akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika mereka bekerja, orientasinya adalah dunia. Ketika mereka berpuasa, orientasinya adalah dunia. Dan bahkan ketika mereka beribadah sekalipun, orientasinya adalah dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyindir perilaku mereka, cara hidup mereka, mindset dan pola pikir serta cara pandang mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan generasi umat manusia yang saat itu diwakili oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ketika melaksanakan ibadah haji dari rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad, yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keunggulan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan di dunia, tapi juga kemudian mereka memohon dengan sungguh-sungguh keselamatan, keberhasilan, kejayaan, kebahagiaan, kegembiraan, dan kemenangan di akhirat kelak tentu saja. Sekaligus mereka juga memohon agar kiranya Allah berkenan menghindarkan mereka dari siksa api neraka di akhirat kelak. Nah, orang-orang dengan profil yang kedua inilah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan stempel di ayat yang ke-202. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan juga kemudian mereka dapatkan di akhirat, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, terdengar sederhana, mungkin sering kita ulang-ulangi bahkan, tapi tidak sedikit di antara kita kadang-kadang lupa meletakkan orientasi dalam hidup kita, membagi bagian-bagian daripada rizki kita dengan pembagian yang adil, dengan pembagian yang benar, dengan komposisi yang tepat. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang kadang-kadang bahkan menggadaikan agamanya, meninggalkan ibadahnya hanya untuk meraih dan mengejar dunia yang sedikit. Sementara pada saat yang sama, ketika mereka beribadah pun yang mereka minta, yang mereka fikirkan, yang mereka renungkan, dan yang mereka kemudian kerjakan adalah urusan-urusan dunia. Betapa banyak orang yang kemudian terpaksa menunaikan ibadah sholat, dan ketika sholat kemudian yang dia pikirkan adalah pekerjaannya, yang dia pikirkan adalah permasalahannya, yang dia pikirkan adalah keluarganya, bahkan yang dia pikirkan adalah kemaksiatan-kemaksiatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sebagai penutup dari khutbah Jumat ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita mengambil inspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala membantu kepada kita untuk membingkai persentase atau takaran dalam kita kemudian membagi waktu kita, pikiran kita, atau bahkan rizki kita. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala, kebaikan, keunggulan, kemenangan dan keselamatan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi jangan juga kalian lupa bagian kalian di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tegas, lugas, jelas Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita bahwa bersungguh-sungguhlah, maksimal-maksimallah untuk kemudian memastikan diri kita mendapatkan bagian, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan tempat yang kita harapkan di akhirat. Sebaliknya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tapi juga jangan lupakan bagian kalian di dunia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini sekali lagi menuntun kita. Sebagian ulama mengatakan dari rumusan ayat ini Allah mengajarkan kepada kita pembagian bahwa 2/3 rizki kita, 2/3 waktu kita, 2/3 umur kita, 2/3 pikiran kita, dan seluruh bagian dari kehidupan kita harus kita orientasikan untuk urusan akhirat kita. Dan sepertiganya lah kemudian monggo silahkan kita pakai untuk hajat kita di dunia ini. Minimal seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan terlebih lagi tentu saja bagi kita seorang muslim
yang telah tersibghah dengan celupan din ini, dengan celupan agama ini, harus kita pastikan bahwa jangankan ibadah kita, jangankan baca Quran kita, jangankan siam atau puasa kita, jangankan sholat kita, bahkan masuk dan keluar dari kamar mandi pun harus menjadi bagian dari ibadah bagi kita. Tentu disitulah sebabnya kenapa kita diajarkan berdoa memasuki kamar mandi, berdoa ketika keluar dari kamar mandi, berdoa ketika hendak tidur, berdoa ketika bangun tidur, berdoa ketika melakukan hubungan dengan pasangan kita, sebagaimana berdoa setelah melakukannya. Dan seluruh aktivitas kita dituntun oleh Rasulullah SAW untuk kita berdoa, memohon petunjuk, pertolongan, bantuan, dan kekuatan sekaligus keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mampu membantu kita untuk membingkai atau setidaknya merefresh kembali bingkai pikiran kita, bingkai waktu kita, bingkai rizki kita, bingkai kesempatan kita, untuk kita pastikan minimal 2/3-nya adalah bagian untuk kita tabung demi keselamatan, kebahagiaan, dan juga kemenangan di akhir zaman atau di yaumul kiamah nanti. Jangan sampai dibalik, kita hanya memberikan bagian yang sedikit untuk akhirat kita. Kita hanya berinfak untuk akhirat kita dengan uang-uang paling buruk yang kita miliki. Bahkan kita merasa rugi ketika kemudian salah mencabut uang yang harusnya kita pakai untuk membeli petasan anak kita atau membeli bensin mobil kita, lalu ternyata tercabut untuk masuk ke dalam kotak amal. Padahal harusnya memang uang-uang terbesar itu, uang-uang terbaik itu, rizki-rizki yang paling berkah itu kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tabungan yang akan kita tuai atau kita panen kelak di yaumul kiamah atau di akhirat nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menuntun kita, membimbing kita, mengorientasikan pikiran, perasaan, dan juga komitmen kita untuk benar-benar menjadikan akhirat sebagai prioritas dari seluruh urusan kita, kendati pun juga kemudian tidak meninggalkan bagian kita di dalam kehidupan di dunia ini. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli zanbih fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anihil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna siyamana salatana qiyamana ruku'ana sujudana sadaqatana zakatana imanana wa islamana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimuna fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahiduna fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahiduna fi Gaza Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidun fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.